Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Mercu Buana Jakarta, semester 4 jurusan Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang apa itu Android Runtime, di mana kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama Ahmad Andi, yang kedua saya sendiri Krisna dan Nugraha, lalu ada Rian Aditya dan ada Yosi Triwahyu. Yang pertama kita akan mengenal apa itu Android Runtime. Android Runtime atau ART merupakan runtime default di Android yang diperkenalkan sejak Android 4.4 KitKat meluncur. Google menjelaskan bahwa ART adalah runtime dikelola yang digunakan oleh aplikasi dan beberapa layanan sistem di Android. Secara singkat, ART akan mengubah bytecode aplikasi Android menjadi instruksi mesin. Oke, itu untuk gambaran luar dari Android Runtime. Untuk selanjutnya tentang selanjutnya di next. Untuk selanjutnya tentang arsitekturnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Yosi Triwahyu. Boleh silakan. Baik, untuk penjelasan selanjutnya itu ada arsitektur Android. Seperti yang kita lihat pada gambar di samping, setiap lapisan dari tumpukan ini menghimpun beberapa program yang mendukung fungsi-fungsi spesifik dari sistem operasi. Tumpukan paling bawah adalah kernel. Google menggunakan kernel Linux untuk membangun Android yang mencakup memory management, security setting, power management, dan beberapa driver hardware. Bertempat di level yang sama dengan library adalah lapisan runtime yang mencakup serangkaian inti library Java. Lapisan selanjutnya adalah application framework yang mencakup program untuk mengatur fungsi-fungsi dasar smartphone. Next. Mengapa harus memahami Android Runtime? Itu yang pertama ada kompilasi ahead of time. Android Runtime memperkenalkan kompilasi advance of time yang dapat meningkatkan kinerja aplikasi. Android Runtime juga memiliki verifikasi waktu penginstalan yang lebih ketat daripada Dalvik. Pada waktu penginstalan, Android Runtime mengumpulkan aplikasi menggunakan alat DexOut di perangkat. Utilitas ini menerima file DEX sebagai masukan dan menghasilkan aplikasi terkompilasi yang dapat dieksekusi untuk perangkat target. Utilitas harus dapat mengkompilasi semua file DEX yang valid tanpa kesulitan. Namun, beberapa alat pasca pemrosesan menghasilkan file tidak valid yang dapat ditoleransi oleh Dalvik tetapi tidak dapat dikompilasi oleh Android Runtime. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Rian Aditya. Oke, kemudian ada pengumpulan sampah yang lebih baik. Jadi ART ini dapat melakukan pengumpulan sampah sangat intensif dengan sumber daya yang dapat mengganggu kinerja aplikasi, mengakibatkan tampilan terputus-putus, daya tanggap UI yang buruk, dan masalah lainnya. ART meningkatkan pengumpulan sampah dengan beberapa cara. Yang pertama, sebagian besar desain serentak dengan satu jeda GC. Kemudian ada penyalinan bersamaan untuk mengurangi penggunaan dan fragmentasi memori latar belakang. Kemudian ada juga panjang jeda GC tidak bergantung pada ukuran heap. Kemudian kolektor dengan total waktu GC yang lebih rendah untuk kasus khusus pembersihan benda-benda yang baru diolesikan dan berumur pendek. Dan yang terakhir, meningkatkan ergonomi pengumpulan sampah, membuat pengumpulan sampah serentak lebih tepat waktu, yang membuat kejadian GC4 log sangat jarang dalam kasus penggunaan biasa. Next. Kemudian ada peningkatan pengembangan dan debugging. ART menawarkan sejumlah fitur untuk meningkatkan pengembangan dan debugging pada aplikasi. Kemudian ada juga dukungan untuk pengambilan sampel profiler. Secara historis, developer telah menggunakan fitur trace view dirancang untuk melacak eksekusi aplikasi sebagai profiler. Meskipun trace view memberikan informasi yang berguna, hasilnya di Dalvik telah dipengaruhi oleh overhead per metode panggilan, dan penggunaan alat tersebut secara nyata mempengaruhi kinerja waktu proses. ART menambahkan dukungan untuk profiler pengambilan sampel khusus yang tidak memiliki batasan ini. Ini memberikan tampilan eksekusi aplikasi yang lebih akurat tanpa perlambatan yang signifikan.
Dukungan pengambilan sampel telah ditambahkan ke TraceView untuk Dalvik dalam rilis KitKat. Next. Kemudian dukungan untuk lebih banyak fitur debugging. ART mendukung sejumlah opsi debugging baru, terutama dalam fungsi terkait monitor dan pengumpulan sampah. Misalnya, kita dapat lihat kunci apa yang ditahan di jejak tumpukan, lalu lompat ke UTS yang menahan kunci. Kemudian, tanyakan berapa banyak kejadian langsung yang Anda untuk file tertentu. Mintalah untuk melihat contoh dan lihat referensi apa yang membuat suatu objek tetap hidup. Kemudian filter peristiwa seperti breakpoint untuk instance tertentu. Kemudian ada juga lihat nilai yang dikembalikan oleh metode saat keluar menggunakan peristiwa method exit. Setelah itu ada style titik pengamatan lapangan untuk menangguhkan pelaksanaan program ketika bidang tertentu diakses atau dimodifikasi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Andi. Terima kasih Ren. Selanjutnya di sini ada perbedaan JVM dan DVM. Di sini menjelaskan secara singkat namun ringkas bagaimana ART dan Dalvik berbeda dan bagaimana alat pengembangan Android telah meningkat dari waktu ke waktu. Pertama, mari kita lihat bagaimana JVM berbeda dari DVM. JVM yaitu Java Virtual Machine adalah mesin virtual yang mampu menjalankan bytecode Java terlepas dari platform yang mendasarinya. Ini didasarkan pada prinsip tulis sekali, jalankan di mana saja. Bytecode Java dapat dijalankan di mesin apapun yang mampu mendukung JVM. Kompilator Java mengonversi file Java menjadi file kelas bytecode. Bytecode diteruskan ke JVM yang mengkompilasinya ke kode mesin untuk dieksekusi secara langsung di CPU. Lalu ada DVM. DVM atau Dalvik Virtual Machine adalah mesin virtual Java yang dikembangkan dan ditulis oleh Dan Bornstein dan lainnya sebagai bagian dari platform seluler Android. Dalvik adalah lingkungan untuk menjalankan komponen sistem operasi Android dan aplikasi khusus. Setiap proses berjalan di ruang alamat terisolasi sendiri saat pengguna meluncurkan aplikasi atau sistem operasi meluncurkan salah satu komponennya. Inti mesin virtual Dalvik, itu Zygote Dalvik VM, membuat proses terpisah yang terlindungi dalam memori bersama, di mana VM langsung diterapkan sebagai lingkungan untuk meluncurkan aplikasi. Dengan kata lain, dari dalam Android terlihat seperti sekumpulan mesin virtual Dalvik yang masing-masing menjalankan aplikasi. Fitur JVM dan DVM. Yang pertama dari JVM terlebih dahulu, ini memiliki arsitektur tumpukan. Tumpukan digunakan sebagai struktur data di mana metode ditempatkan dan disimpan. Ia bekerja sebagai skema LIFO atau last in first out atau last in first out, hanya dapat menjalankan file kelas. Yang ketiga menggunakan compiler JIT. Lalu ada fitur dari DVM, menggunakan arsitektur berbasis register. Struktur data tempat metode ditempatkan didasarkan pada register prosesor karena tidak adanya operasi POP dan push. Instruksi di mesin virtual terdaftar dijalankan lebih cepat daripada instruksi serupa di mesin virtual bertumpuk. Menjalankan bytecode format asli Android Dexter, kita akan membicarakannya di bawah. Mengonversi file kelas format Dex dioptimalkan untuk eksekusi pada VM Dalvik, tidak seperti file Dex berisi beberapa kelas sekaligus. Kira-kira seperti ini gambaran dari JVM dan DVM. Lalu saya lanjutkan ke Yuda. Ya, baik. Terima kasih rekan saya yang telah menjelaskan apa itu tadi dari mulai arsitektur hingga kenapa kita harus paham tentang Android runtime. Mungkin cukup jelas tadi semua penjelasan dari rekan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan boleh ditanyakan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.